Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Esteresia Malindri Situmorang dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sel volta dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan memberitahu bagian-bagian dari video ini. Yang pertama, pengenalan sel volta termasuk dalam pengertian dan prinsip-prinsipnya. Yang kedua, tujuan dan manfaat dari penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik yang kami lakukan pada praktek pembangkit listrik dari tenaga buah. Yang ketiga, alat dan bahan dalam praktek tersebut. Yang keempat, prosedur rangkaian yang kami lakukan pada praktek. Yang kelima, pembahasan tentang prosedur rancangan dan bagaimana kesimpulan pada praktek tersebut. Pengenalan sel volta. Sel volta adalah sel yang di dalamnya terjadi reaksi redoks spontan yang menghasilkan energi listrik, yang ditemukan oleh Alessandro Volta dan juga Luigi Galvani. Pada sel volta terdapat beberapa prinsip-prinsip kerja, yaitu yang pertama, energi kimia pada sel volta diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Anoda berkutub negatif, sedangkan katoda berkutub positif. Prinsip kerja sel elektron mengalir dari anoda ke katoda. Adapun tujuan dan manfaat dari penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari melalui praktek yang kami lakukan, yaitu pembangkit listrik dari tenaga buah. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui bahwa buah bisa dijadikan sebagai elektrolit dalam sistem sel volta. Yang kedua, mendeskripsikan apakah buah tersebut dapat menghasilkan listrik. Yang manfaatnya, yang pertama, untuk memanfaatkan bahan alami sebagai penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, di mana bahan alami yang digunakan sebagai sumber bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada praktek kemarin. Yang pertama, alatnya kabel, capit buaya, lampu LED, koin kuningan, dan juga paku. Sedangkan bahannya ada buah-buahan seperti lemon, jeruk nipis, dan pisang. Lalu, sayur-sayuran seperti kentang dan juga tomat. Selanjutnya, adapun prosedur rancangan rangkaian sel volta pada praktik yang kami lakukan. Yang pertama, pisahkan kabel positif dan negatif, lalu kupas kabel agar diperoleh tembaganya. Yang kedua, lilitkan tembaga pada penjepit buaya. Yang ketiga, jepit kaki lampu LED dengan jepitan buaya dan tancapkan paku dan uang koin pada setiap buah. Yang keempat, sambungkan paku dan logam pada buah dengan kabel dan tempelkan selotip atau menggunakan penjepit kertas. Yang kelima, sambungkan kabel pada buah dengan menggunakan kabel lampu, lalu amati apakah lampu akan menyala atau tidak. Jika tidak, ulangi kembali dari pertama. Adapun beberapa pertanyaan yang kami jadikan sebagai pembahasan pada praktek. Yang pertama, kriteria bahan yang bagaimana yang dapat menghasilkan sumber arus listrik, yaitu bahan yang mengandung air dan bersifat asam. Yang kedua, bagaimana hubungan listrik yang dihasilkan dengan jenis buah atau jumlah buah. Jadi, semakin tinggi tingkat keasaman dari buah, maka semakin baik dalam mengantarkan arus listrik. Dan semakin besar pula energi listrik yang dapat diantarkan. Dan yang terakhir, bagaimana caranya menghubungkan bahan sumber arus listrik dengan konsep sel volta, yaitu menggunakan alat yang disebut dengan voltmeter atau potensiometer. Jadi, dari percobaan yang telah saya lakukan, 3 buah jeruk nipis dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu. Katoda pada percobaan itu yaitu paku, dan anoda yang kami gunakan berupa uang logam yang dihubungkan oleh kabel, dan kabel dihubungkan ke lampu LED dengan menggunakan jepitan buaya. Lampu akan menyala karena adanya larutan elektrolit yang terkandung dalam buah tersebut. Nah, dari hal tersebutlah saya mendapat sebuah kesimpulan bahwa
Buah jeruk nipis dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan secara seri, sehingga setelah semuanya tersambung akan didapat anoda dan katoda di ujung jeruk pertama dan terakhir. Kemudian, anoda dan katoda tersebut disambungkan pada kaki-kaki LED dan ditemukan bahwa lampu LED dapat menyala dengan baik meski tidak semua dapat menyala terang. Hal ini dipengaruhi oleh besar jeruk dan kadar elektrolit yang ada pada tiap jeruk. Hal ini dibuktikan dengan ketika jumlah jeruk ditambah, maka lampu semakin terang dan bisa digunakan untuk menyalakan LED lebih banyak. Hal ini terjadi karena adanya larutan elektrolit yang terkandung dalam air asam jeruk nipis tersebut. Unsur kimia yang terdapat pada jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik karena mengandung asam sitrat, asam amino, glikosida, fosfor, dan lain-lain. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sel volta dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.